buat suami saya, Ya. apapun yang terjadi, semuanya pasti bakal terlewat dan kita pasti bisa melewatin itu semua. Saya menikah sudah 9 tahun, Ustaz. Saya alhamdulillah belum dikaruniai putra ataupun anak. Poin kedua, saya bercerita tentang perasaan selama ini yang saya simpan. Yaitu luka yang saya dapat dari orang terdekat saya. Yaitu orang tua, Ustadz. Singkat cerita, ini terjadi sudah lama, Ustadz. Sudah 5 tahun. Ada perkataan atau sikap yang sulit saya lupakan. Saya berusaha memaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Namun di momen ini, saya ingin bercerita, Ustadz. Namun saya juga mendapat cacian makian dari orang tua. Itu sangat membekas, Ustadz. Kalau boleh tahu apa kalimatnya? Kalimatnya begini, Ustadz. Saya menyesal sudah melahirkan kamu. Dan saya tidak mengakui kamu lagi sebagai anak. Jujur kami memendam ini cuma berdua, Ustadz, sama istri saya. Baru kali ini saya membuka di pengajian menata hati ini, Ustadz. Setelah kami pendam ini, jadi semakin sakit secara batin, Ustadz. Dan ironisnya setelah kami bersikap dengan diam, menjaga jarak atau bahkan marah, kita dianggap durhaka, Ustadz. Saya dibilang tidak tahu diri, lelah jadi dewasa tanpa contoh seharusnya sebagai orang tua. Baik, izin. Tapi Mas Ari sayang sama orang tua? Sayang banget. Sudah pernah bilang sama orang tua isi hati ini? Sudah. Apa kata beliau? Kalau jadi anak durhaka, jadi anak durhaka saja. Gitu, Ustaz. Pernah bilang gak, mama tuh kenapa demikian ke aku gitu? Yang bilang papa. Bapak kenapa bilang gitu? Gak tahu salahnya, Ustaz. Sama ibu pernah cerita? Sudah, Ustaz. Apa kata ibu? Kata ibu, dimaafkan saja. Terus ada momen juga, Ustaz, tahun 2021 kami ke sana dengan istri, meminta maaf secara langsung, tapi apa makian juga yang didapat, Ustaz. Baik. Jadi singkat cerita, kalau ditanya apa yang paling berat dalam hidup, mungkin jawaban saya saat ini, hati belum benar-benar sembuh dari luka yang pernah datang. Baik. Istri seperti apa menguatkan Mas Ari dengan kondisi ini? Selalu menguatkan apa yang saya malah disuruh ke sanalah ke orang tuamu. Saya ke sana tidak dianggap, Ustaz. Baik. Tahu kondisi suami kalau beliau dengan ayahnya sedang ada masalah? Tahu, A. Apa yang Mbak kuatkan kepada beliau? Sebenarnya masalah ini udah cukup lama ya, A. Kita pun baru kali ini mengungkapkan apa yang kita rasakan berdua. Karena menurut kami ini adalah aib di keluarga kami. Tapi dengan berjalannya waktu, saya dan suami, terutama suami, dia sebenarnya sudah memaafkan. Kami berusaha melupakan, tapi semakin kesini batin kami ngerasa kita tidak bebas untuk melakukan kegiatan atau gimana. Belum lagi ada orang-orang yang mungkin tidak tahu masalah sebenarnya, tapi dengan mudahnya menganggap kenapa kamu kok kayak gini, gimana-gimana itu juga orang tuamu kayak gitu. Saya sebenarnya kasihan sama suami saya.
Saya jujur ya, kami kesini sebenarnya karena nganterin suami saya. Suami yang pengen ikut. Suami yang pengen kesini Wah. menata hati bersama A. Hilman. Masya Allah. Ya, kami mohon bimbingannya A, terutama buat suami saya, gimana caranya menyembuhkan luka hati beliau, karena luka ini didapat dari orang tuanya sendiri A. Saya sebagai istri, gimana pun saya sudah mensupport atau mendampingi selama ini, tapi saya mohon bimbingan AA untuk lebih meyakinkan menyembuhkan suami. Luka hati suami. Mau bilang apa sama suami? Buat suami saya, apapun yang terjadi, semuanya pasti bakal terlewat dan kita pasti bisa melewatin itu semua. Kalau masih ada orang terdekat yang mencintaimu, maka jangan khawatir kalau ada yang menyakitimu di luar sana. Mas Ari beruntung punya istri yang sabar. Ujian beliau berdua luar biasa. Beliau belum diberikan keturunan. Beliau juga punya ujian sama orang tua. Tentu tidak mudah. Tapi hari ini Mas Ari beruntung punya istri yang baik. Mbak juga beruntung punya suami yang baik. Segimanapun orang luar menyakitimu, semua akan baik-baik saja. Jika ada orang terdekat di sampingmu yang menyemangatimu. Tentang orang tua, kadang ada banyak hal yang kita tidak bisa pahami. Tapi pesan saya, satu Mas Ari, doakan terus. Karena yang genggam hati ayah kita siapa? Allah. Yang bolak-balik hati ayah kita siapa? Allah. Yang bisa merubah ayah kita siapa? Allah. Jangan pernah berhenti berdoa. Dan Mbak, kuatin terus Mas Ari. Mas Ari juga sayang terus sama istri. Jangan insecure, perbanyak bersyukur. Jangan overthinking dengan apa yang terjadi. Ini luar biasa, beliau datang dari Merangin. Berapa jam dari Merangin ke sini? 6 jam dan ingin ketemu dengan AA, belajar di menata hati. Jadi luar biasa, ini rumah tangga yang semoga Allah jaga dalam kebaikan. Ya, dan semoga Allah pun isi semua dengan kebahagiaan. Pelan-pelan, sabar, pelan-pelan, sabar.